Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema Pesona Kamu yang Tak Terlupakan. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya pesonamu yang tak terlupakan. Kalau dilihat di sini ada seseorang yang memang masih terus memikirkan kamu. Ya. Dia berada di kejauhan. Dia mungkin tidak memiliki akses untuk menghubungi kamu pada saat ini. Atau memang dari dianya yang belum ada tindakan. Ya. Sama sekali untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Karena yang saya lihat di sini dia masih ada sesuatu yang menghalangi dia, mungkin tentang egonya, mungkin tentang gengsinya, atau karena ada suatu permasalahan di antara kalian berdua yang masih menggantung ataupun belum terselesaikan dengan baik. Makanya pada saat ini dia mencoba untuk menenangkan diri. Dia mencoba untuk bisa berpikir dengan jernih. Karena mungkin sebelumnya dia sudah banyak ya mengecewakan kamu, banyak membuat kamu terluka karena sikap, perbuatan maupun kata-katanya. Mungkin sebelumnya dia terlalu terbawa emosinya, ya, sehingga ada beberapa di antara kamu yang pada akhirnya berpisah ya dengan dia berpisah dengan kamu, mungkin dia meninggalkan kamu, ghosting kamu. Tapi sebenarnya di sini dia tidak benar-benar berpisah ataupun tidak benar-benar merasa putus hubungan dengan kamu. Karena dari dalam hatinya, ya, dari hati terdalamnya, di sini dia masih merasakan koneksi, dia masih merasakan ikatan batin yang sangat kuat. Terlepas dari apakah pada saat ini kalian ada komunikasi ataupun tidak, ya, tapi dia merasakan di dalam hatinya bahwa perasaan ini begitu besar untuk kamu. Kamu begitu penting di dalam hidupnya, kamu begitu spesial di matanya. Karena di saat dia mencoba untuk move on dari kamu ataupun mencari pelampiasan ya bersama dengan orang lain, dia gak merasakan hal yang sama lagi. Dia gak bisa merasakan cinta yang sebesar dan sedalam ini ya bersama dengan kamu pada orang lain. Dia merasa seperti membohongi dirinya sendiri. Karena dia tahu sebenarnya hatinya selalu fokus untuk kamu. Ya, dia tahu bahwa kamulah yang terbaik. Dia merasakan ada energi jodoh di antara kalian berdua. Jadi jika sebelumnya ada hal-hal yang mungkin membuat konflik ya, maka di sini terlihat energinya sebenarnya dia paham ya bahwa dia bersalah sama kamu. Gak seharusnya dia memperlakukan kamu seperti itu. Mungkin dia sudah ghosting kamu, atau mungkin ada yang orang yang kamu fokuskan di sini menghadirkan orang ketiga, atau ada juga yang di sini sepertinya banyak perbedaan ya, sehingga sulit gitu untuk saling memahami satu sama lain. Tapi sebenarnya cinta banget ya, kalian berdua cinta banget satu sama lain. Kamu cinta banget sama dia, dia pun cinta banget sama kamu. Tapi karena adanya perbedaan-perbedaan, apalagi di sini mungkin karena terlalu fokus ya pada perbedaan-perbedaan tersebut, akhirnya kalian berantem atau kalian jadi kurang memfokuskan pada cinta, pada hati masing-masing. Tapi di sini dia belajar ya dari kesalahan tersebut.
Dia juga banyak belajar dari sikap kamu yang dewasa, dengan kamu yang juga bisa berpikir dengan logis, ingin menyelesaikan permasalahan. Sedangkan dianya mungkin lebih banyak diam, ya, lebih banyak lari dari masalah, sehingga kamu benar-benar bingung ya sama dia maunya apa. Sebenarnya yang dia inginkan adalah untuk bisa berdamai dengan kamu. Tapi dia pun juga masih berada pada posisi yang membuat dia mungkin masih merasakan emosi ya yang tinggi, sehingga dia nggak bisa berpikir dengan jernih. Makanya di sini dia lebih banyak menyendiri dulu pada saat ini. Dia mencoba untuk mencari penyelesaian ya, solusi agar kalian bisa bersama kembali. Oke, kemudian saya melihat ada energi manipulatif ya di sini. Sebagian di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang tidak mengatakan yang sebenarnya. Mungkin dia sering bohongin kamu, berkata tidak jujur. Seakan-akan kamu nggak tahu gitu ya tentang apa yang dia perbuat. Karena kamu juga orangnya peka ya, kamu orangnya tahu gitu. Kalau dia berbohong, kalau dia nggak jujur, kamu tahu. Makanya di sini banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya dalam cara pandangnya terhadap kamu. Dia melihat kamu ternyata adalah seseorang yang pantas untuk diperjuangkan. Ya, karena pada saat ini dia menderita. Kehilangan kamu, tidak ada komunikasi sama sekali. Bahkan dia terobsesi di sini sama kamu, ya. Entah dia menunjukkannya atau enggak, tapi di sini sebenarnya dari hati terdalamnya dia terobsesi sama kamu. Ingin bisa memiliki kamu seutuhnya. Dia nggak rela kalau kamu ada yang lain, atau kamu nyaman sama yang lain. Ya, yang dia bisa lakukan pada saat ini hanyalah memantau kamu, merindukan kamu dari kejauhan, sambil menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia sayang sama kamu, bahwa dia cinta sama kamu, dia ingin minta maaf, dan memperbaiki situasi di antara kalian berdua. Oke? Sekarang kita akan lihat dari pesan cinta yang ingin dia sampaikan sama kamu. Oke, kita baca ya di sini. Aku tahu kita sedang tidak baik-baik saja. Namun, satu hal yang harus kamu tahu, aku selalu mencintaimu kapanpun dan dimanapun. Dia sadar bahwa keadaan saat ini tidak begitu baik ya di antara kalian berdua, karena memang tidak ada komunikasi atau mungkin sedang ada permasalahan yang belum terselesaikan. Mungkin dia ghosting kamu ya, membuat hubungan ini jadi gantung, nggak tahu harus dibawa kemana. Kamu pun bingung dengan sikapnya yang labil, dengan sikapnya yang kadang datang, kadang pergi ya. Ada energi toksik juga. Dan mungkin sebagian dari kamu berhubungan dengan seseorang yang sangat-sangat keras kepala, egois, mementingkan dirinya sendiri. Oke, kemudian saat ini aku sedang bingung dan dilema, tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku berdoa agar mendapat jalan keluar. Memang dia saat ini sedang banyak tekanan ya yang saya lihat. Mungkin tentang pekerjaannya juga yang begitu berat, begitu banyak. Ditambah lagi dengan hubungan kalian yang saat ini berantakan. Membuat dia semakin banyak ya tekanannya.
Karena kalau sebelum-sebelumnya dia memiliki tekanan dalam pekerjaan atau aktivitas apapun yang dia lakukan ya, tapi di saat dia bersama dengan kamu bisa mendukung dia, kamu bisa menjadi penyemangat. Tapi karena pada saat ini dia tidak mendapatkan lagi semangat dari kamu, dia merasa kewalahan di sini. Ya, jadi nggak seperti dulu lagi, dimana seberat-beratnya permasalahan di dalam hidupnya, dia tahu ada kamu. Ya. Tapi untuk saat ini, tidak ada orang yang benar-benar bisa membuat dia kuat, membuat dia bahagia ya dalam menjalani hari-harinya. Makanya nggak heran kalau dia pada saat ini sangat-sangat kangen sama kamu. Memikirkan kamu terus-menerus dan bahkan sampai terbawa ya ke dalam mimpi. Sebagian di antara mereka ada yang sampai menangis juga, karena nggak kuat ya menahan kangen, rindu. Tapi di satu sisi masih ada penghalang yang masih harus diruntuhkan terlebih dahulu untuk dia bisa datang, untuk dia bisa mengawali komunikasi, dan tentunya dia berharap untuk mendapatkan kesempatan lagi dari kamu. Dia berharap kamu akan membuka pintu hati kamu kembali. Oke, kemudian di sini aku pernah berkali-kali menjalin hubungan cinta. Namun, hubungan bersama kamu yang paling membuatku nyaman dan bahagia. Ya. Gak ada lagi orang yang bisa membuat dia senyaman ini, sebahagia ini. Ya, karena dia udah merasakannya. Ya, dia udah berkali-kali menjalin hubungan cinta, mungkin dengan mantan-mantannya juga. Tapi cuma kamu di sini yang benar-benar bisa membuat dia nyaman, membuat dia ingin bisa menikah dengan kamu, ingin bisa memiliki masa depan bersama dengan kamu, tinggal bareng dengan kamu, ya. Kemudian juga nanti kalian akan membuat rumah tangga yang tentunya bisa saling mendukung satu sama lain, saling menyemangati setiap harinya. Itu impian terbesar dia pada saat ini. Ya, dia ingin bisa melihat kamu ya setiap hari. Itu akan jadi mood boosternya dia untuk menjalani hari-harinya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Aku pernah membohongimu, tapi itu semua karena keadaan dan sama sekali tidak ada niat untuk membuatmu marah dan kecewa. Ya, seperti yang terlihat tadi ya. Ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Tapi kalau kita lihat di sini dari pesan cintanya, dia bilang itu semua karena keadaan, bukan karena dia memiliki niat yang buruk untuk membuat kamu marah, untuk membuat kamu kecewa, untuk memanfaatkan kamu, ya. Nggak seperti itu. Karena yang saya lihat dia juga memang tidak akan sanggup ya untuk melihat kamu bersedih, melihat kamu menangis. Sebenarnya hatinya pun terluka di sini. Sebenarnya hatinya gak sanggup melihat kesedihan yang ada pada wajah kamu. Karena bagi dia, kamu itu benar-benar berharga ya. Kamu itu orang yang benar-benar dia sayang, benar-benar dia cintai. Jadi kalau kamu sedih, di sini dia lebih sedih. Ya, dia berharap bisa menghibur kamu, bisa menjadi obat dari segala luka yang telah dia timbulkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Pesona kamu yang tak terlupakan. Oke, ada kartu Ace of Wands dan ada kartu Ace of Pentacles. Di sini ada fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Mungkin banyak di antara kamu yang saat ini sedang fokus sama karir ya, karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Ace of Pentacles, kamu ingin menyeimbangkan diri kamu. Kamu nggak ingin galau-galau lagi, kamu nggak ingin sedih-sedih lagi. Kamu ingin bisa bahagia tentunya ya bersama dengan seseorang yang tepat. Entah siapapun nantinya yang akan datang, yang akan kamu pilih. Karena saya melihat bisa jadi lebih dari 2 orang yang akan datang untuk kamu.
Ada orang masa lalu dan juga ada orang yang baru ya untuk kamu, yang akan datang dalam waktu dekat. Karena di sini dengan hadirnya kartu Air of Wands, energinya cukup kencang ya, cukup cepat, yang menandakan dalam waktu dekat ini kamu akan bertemu ya, atau komunikasi di sini yang akan terjadi terhadap seseorang yang kamu tunggu. Dan kamu akan memiliki pilihan ya, jadi tenang aja, bukan hanya satu orang yang akan datang. Saya melihat di sini kamu akan memiliki banyak pilihan ya, 2 orang atau lebih. Saya melihat kalau memang ini adalah seseorang yang sudah kamu kenal ya, dan mungkin punya kesalahan sama kamu, maka dengan hadirnya kartu Air of Wands ini menunjukkan dia ingin datang ya, dia ingin bicara dari hati ke hati sama kamu, tidak ingin melibatkan emosi lagi, tidak ingin marah-marah lagi, tidak ingin adanya ego lagi yang akan membuat kalian berpisah. Tapi dia ingin bicara sama kamu dari hati ke hati untuk memperjelas hubungan ini mau kemana, untuk memberikan kepastian juga sama kamu, karena mungkin selama ini dia nggak bisa memberikan kepastian. Dia begitu labil, dia begitu manipulatif, tidak menghargai kamu dan tidak menganggap kamu ada ya, karena dia kurang bersyukur ya, dan dia menyadari itu. Dia menyesali dirinya yang menyia-nyiakan kamu selama ini, padahal di awal hubungan kalian berdua itu begitu hangat, begitu bahagia. Dia begitu banyak usahanya, begitu banyak pengorbanannya untuk membuat kamu senang ya, untuk membuat kamu merasa dihargai. Tapi seiring berjalannya waktu ada perubahan dari dia, dan kamu merasakan itu. Kamu merasakan ada perubahan dari dia. Makanya dia ingin ya bisa membawa hubungan kembali seperti di awal-awal kalian ya, hubungan kalian yang penuh dengan cinta, penuh dengan perhatian. Oke, kemudian ada Three of Pentacles, ada kartu Judgment, dan ada King of Swords. Saya melihat banyak kekaguman ya yang dia rasakan terhadap kamu dari awal kalian kenal, dari awal kalian bertemu, bahkan sampai detik ini dia sangat mengagumi kamu. Dia melihat fisik kamu ya, dia melihat karakter kamu, dia melihat kebaikan-kebaikan kamu, semuanya dia perhatikan. Dan dia melihat kamu ini benar-benar sangat nggak biasa ya, kamu begitu spesial. Kamu begitu hangat, menyenangkan, penuh cinta. Ya, dan dia tahu bahwa kamu itu tulus. Jadi segala perlakuan-perlakuan yang baik yang kamu lakukan, yang kamu berikan, yang kamu tunjukkan sama dia, dia tahu itu semua bukan untuk main-main, ya, bukan kebaikan yang dibuat-buat, tapi memang tulus dari dalam hati kamu. Dia bisa merasakan energi itu karena memang kamu juga tidak membuat-buat semuanya atau tidak mengada-ngada, ya. Karena sebelumnya dia pernah berhubungan dengan seseorang yang mungkin pura-pura baik sama dia dan dia tahu, atau dia menyadarinya di akhir. Tapi berbeda sama kamu yang memang memiliki hati yang bersih ya, ketulusan yang besar. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang mampu bisa memahami dia, memahami batin perasaannya sampai yang sedalam ini seperti kamu. Makanya di sini dia ingin datang lagi ya, memperbaiki keadaan, dan dia ingin memeluk kamu dengan erat dan tak akan pernah melepaskan kamu lagi. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ya, kita lihat di sini pesan cinta dari dia. Saat ini aku sedang banyak pikiran yang memenuhi kepalaku, yang membuatku menjaga jarak dari kamu. Bersabarlah, aku akan datang kembali untukmu.
Ya, saat ini memang dia belum siap ya untuk datang sama kamu karena dia harus mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Ya, dia harus meningkatkan keberaniannya, rasa percaya dirinya, karena mungkin pada saat ini dia insecure. Dia nggak percaya diri setelah banyaknya kesalahan yang dia lakukan sama kamu. Jadi dia butuh waktu ya untuk bisa menurunkan egonya, untuk bisa minta maaf, dan ya untuk bisa kembali dan datang lagi sama kamu. Karena dia udah melihat kamu ya sebagai jodohnya, sebagai masa depannya. Jadi dia tidak ingin melepaskan kamu ataupun membiarkan kamu pergi dari hidupnya selamanya. Kemudian, aku malu dengan sikapku yang begitu egois dan keras kepala terhadapmu. Kuharap kamu mau memberiku kesempatan untuk berubah. Ya, selama ini mungkin dia kayak menyepelekan ya tentang dia yang bisa berubah menjadi lebih baik. Dia mungkin menyepelekan kamu, ya apapun yang kamu katakan mungkin dia nggak dengar lagi, dia nggak pahami lagi, karena dia udah begitu terikat ya dengan egonya. Tapi karena saat ini sudah ada kesadaran, barulah dia ingin berubah, barulah dia mengerti bahwa cintanya terhadap kamu itu lebih besar dibandingkan egonya. Dan dia akan memilih kamu, ya, dia akan memilih cinta yang ada di dalam hatinya untuk nantinya dia bagikan lagi sama kamu. Karena sebenarnya dia nggak pernah berhenti ya dalam mencintai kamu, terlepas dari jarak yang saat ini terjadi, yang saat ini ada di antara kalian berdua. Kemudian, kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupku. Aku ingin merebutmu kembali. Kamulah satu-satunya yang bisa membuat dia sampai sekangen ini, ya. Kamu adalah satu-satunya yang membuat dia jadi tergila-gila. Makanya di sini dia ingin merebut kamu kembali. Ya. Entah kamu pada saat ini single atau mungkin sedang ada pasangan, tapi dia ingin merebut kamu kembali. Dia nggak peduli apapun ya di sini. Karena dia udah memiliki tujuan, yaitu kamu. Dan dia ingin menciptakan masa depan yang bahagia, yang cerah. Ya, dia ingin mewujudkan cita-cita dan harapan dia juga yang lainnya. Namun bersama-sama dengan kamu. Karena dia ingin membagikan kebahagiaan tersebut juga sama kamu. Kebahagiaan kamu adalah kebahagiaannya dia juga. Oke? Kemudian, kenangan yang telah kita buat bersama begitu indah. Sampai aku meneteskan air mata. Bisakah kita seperti dulu lagi? Memang banyak penyesalan ya yang akhirnya dia rasakan setelah adanya jarak ini, perpisahan ini. Dia bahkan sampai menangis, mengingat kenangan-kenangan indah yang telah kalian ciptakan bersama. Makanya dia ingin bertanya sama kamu, bisakah kita seperti dulu lagi? Karena gak ada lagi orang yang seperti kamu, gak ada lagi seseorang yang bisa membuat dia tergila-gila, ya, sampai yang sebegini dalamnya. Dia merasakan kecocokan yang begitu besar, dia merasakan ikatan batin yang begitu dalam, yang begitu mengikat. Ya, dia melihat semesta lah yang sudah menakdirkan hubungan ini. Makanya dia ingin berkorban ya, dia ingin berusaha, berjuang untuk mewujudkan cinta kalian kembali. Saya melihat juga untuk kedepannya dia akan lebih terbuka ya, terutama jika sebelumnya dia banyak yang ditutupi atau mungkin dia misterius ya sama kamu, sampai kamu bingung gitu dengan pola pikirnya.
Tapi yang saya lihat di sini dia akan lebih terbuka dan dia akan lebih banyak cerita ya. Mungkin tentang pengalaman-pengalaman hidupnya dan juga tentang rencana-rencana dia untuk ke depan. Karena salah satu tujuan terbesarnya adalah untuk menikah sama kamu di sini. Jadi dia merasa keterbukaan itu sangat penting untuk bisa menciptakan pondasi yang akan membuat kalian berdua saling percaya satu sama lain. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.